Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat. Nah, hari ini kembali lagi bersama Kak Mila. Di sini kakak akan melanjutkan tentang pembelajaran yang materi selanjutnya. Nah, semoga adik-adik semua masih tetap semangat belajar dan semoga bisa mengerti terkait dengan pembahasan yang akan kakak sampaikan hari ini. Nah, untuk dapat lebih memahami materi tentang keseimbangan kimia, jadi simak video penjelasan berikutnya. Nah, untuk membahas keseimbangan kimia, kita perlu memahami yang namanya jenis-jenis reaksi. Nah, yang pertama ada jenis-jenis reaksi berdasarkan arahnya. Reaksi kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya reaksi satu arah atau irreversible. Kemudian yang kedua ada yang namanya reaksi dua arah atau reversible. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu reaksi satu arah atau irreversible. Contohnya di sini yaitu pada reaksi pembakaran kertas. Nah, di dalam reaksi ini produk tidak dapat diubah menjadi reaktan. Nah, kemudian biasanya di reaksi satu arah ini ditandai dengan tanda panah satu arah. Adapun contoh reaksinya yaitu antara NaOH direaksikan dengan HCl akan menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, kemudian yang kedua itu reaksi dua arah atau reversible. Di mana contohnya dari reaksi ini yaitu reaksi air yang kita letakkan di dalam botol tertutup yang kemudian kita diamkan berhari-hari. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang dapat berlangsung dua arah. Nah, produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Nah, biasanya kan reaktan yang menghasilkan produk. Nah, tapi di sini si produk bisa menghasilkan kembali reaktannya. Nah, biasanya reaksi ini dilambangkan atau ditandai dengan tanda panah dua arah. Nah, adapun contoh reaksinya yaitu 2SO2 dalam fase gas direaksikan dengan O2 dalam fase gas dapat menghasilkan 2SO3 dalam fase gas. Nah, di sini si 2SO3 ini dia bisa terurai kembali menjadi 2SO2 dan O2. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan keseimbangan dinamis. Apa sih itu keseimbangan dinamis? Jadi, keseimbangan dinamis merupakan keadaan di mana reaksi berlangsung secara terus-menerus dan kecepatan antara pembuatan produk sama dengan kecepatan dalam pembuatan si reaktan. Nah, adapun ciri-ciri dari keseimbangan dinamis yaitu yang pertama, ada reaksi bersifat dua arah dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua yaitu terjadi pada ruangan tertutup dan tekanannya tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan reaksi ke arah reaktan. Nah, selanjutnya keseimbangan dinamis dapat dibagi berdasarkan perbedaan wujud zatnya. Yang pertama yaitu ada keseimbangan homogen dan yang kedua ada keseimbangan heterogen. Di mana yang pertama keseimbangan homogen. Nah, seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Berarti di sini dia dalam wujud fasa yang sama. Contohnya yaitu N2 dalam fase gas direaksikan dengan 3H2 dalam fase gas menghasilkan 2NH3 dalam fase gas. Nah, bisa dilihat di dalam reaksi hanya terdapat satu fase yaitu fase gas atau wujud gas. Nah, yang kedua yaitu keseimbangan heterogen di mana zat-zat yang terlibat mempunyai wujud yang berbeda. Adapun contoh reaksinya yaitu antara CaCO3 dalam fase solid dapat terurai menjadi CaO dalam fase solid dan juga CO2 dalam fase gas. Nah, bisa dilihat di dalam reaksi ada terdapat dua fase yaitu ada yang solid dan ada yang gas. Nah, itulah yang dinamakan dengan heterogen. Nah, selanjutnya dari keseimbangan dinamis ada yang dinamakan tetapan keseimbangan. Di mana tetapan keseimbangan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu ada tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau biasa disingkat dengan Kc. Nah, yang kedua ada tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan parsial atau disingkat dengan Kp. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu
tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau disingkat dengan KC. Nah, konsep tetapan keseimbangan dikemukakan oleh Cato Maximilian Gorbert dan Peter Witsch dalam hukum keseimbangan yang berbunyi, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien menjadi nilai konstan. Nah, dari hukum keseimbangan tersebut kita bisa memperoleh rumus dari KC. Nah, kita di sini kita contohkan dalam bentuk reaksi. Misalnya kita mempunyai reaksi A plus B, di mana A mempunyai koefisien P dan B mempunyai koefisien Q, menghasilkan C dan D, di mana C memiliki koefisien R dan D memiliki koefisien S. Nah, jadi rumus KC-nya yaitu hasil kali dari konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan. Jadinya konsentrasi C pangkat R dikali dengan konsentrasi D pangkat S dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan P dikali dengan konsentrasi B pangkat Q. Nah, dalam hal ini kalian perlu catat bahwa yang dimasukkan ke dalam rumus KC hanya konsentrasi zat-zat yang berfase larutan dan gas saja. Nah, apabila di dalam suatu reaksi terdapat fase solid, maka reaksi tersebut atau zat tersebut tidak dimasukkan ke dalam rumus KC. Nah, adapun contoh reaksinya, misal di 5CO dalam fase gas direaksikan dengan I2O5 dalam fase solid menghasilkan I2 dalam fase gas dan 5CO2 dalam fase gas. Nah, jadi rumus KC-nya sama dengan konsentrasi I2 dikali dengan konsentrasi CO2 pangkat 5 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 5. Nah, untuk lebih memahami penjelasan sebelumnya, di sini kita langsung membahas ke contoh soal. Nah, di sini kita mempunyai soal pada suhu 200 derajat Celcius dalam ruangan yang bervolume 1 liter terdapat sistem keseimbangan berikut, yaitu reaksi 2HI dalam fase gas terurai menjadi H2 dalam fase gas dan I2 dalam fase gas. Nah, jika pada keseimbangan terdapat 0,02 mol HI, 0,01 mol H2 dan 0,01 mol I2. Tentukan harga KC dari reaksi tersebut. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan data yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu sudah diketahui jumlah volume, kemudian ada mol HI, mol H2, dan mol I2. Nah, setelah itu kita mencari konsentrasi molarnya. Diingat kembali bahwa rumus dari konsentrasi untuk mencari konsentrasi molar itu mol dibagi dengan volume. Nah, langsung saja kita mencari. Yang pertama itu konsentrasi HI-nya. Itu 0,02 mol dibagi 1 liter sehingga hasilnya 0,02. Nah, kemudian kita mencari konsentrasi H2. Sama halnya dengan konsentrasi HI di sini. Sehingga konsentrasi H2 kita dapatkan mol HI itu 0,01 mol dibagi dengan 1 liter sehingga hasilnya 0,01 molaritas. Kemudian konsentrasi I2 yaitu 0,01 mol dibagi dengan 1 liter hasilnya 0,01 molar. Nah, kita sudah mencari masing-masing konsentrasi molar dari zat-zat yang ada di dalam reaksi keseimbangan. Sekarang kita bisa mencari harga KC-nya dengan rumus KC sama dengan konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi HI pangkat 2, di mana KC sama dengan 0,01 molar dikali dengan 0,01 molar kemudian dibagi dengan 0,02 molar pangkat 2. Nah, ketika kita menghitungnya harga KC didapatkan 0,25. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa tekanan keseimbangan itu dibagi dua. Kita sudah membahas yang pertama itu tekanan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, sekarang yang kedua itu ada tekanan keseimbangan berdasarkan tekanan parsialnya atau KP. Nah, di sini secara umum tekanan keseimbangan berdasarkan tekanan parsial merupakan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat
hasil reaksi dibagi dengan hasil perkalian tetapan tekanan parsial zat-zat bereaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, untuk lebih memahami dari pengertian umum sebelumnya, di sini kita mempunyai contoh reaksi, yaitu ada reaksi N2 dalam fase gas direaksikan dengan 3H2 dalam fase gas menghasilkan 2NH3 dalam fase gas. Jadi rumus Kp-nya di sini yaitu tekanan parsial NH3 pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial N2 dikalikan dengan tekanan parsial dari H2 pangkat 3. Nah, untuk tekanan parsial masing-masing zatnya dapat dicari dengan rumus. Misalnya di sini tekanan parsial pada zat N2, jadinya rumus PN2 sama dengan mol N2 dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Begitupun dengan zat-zat yang lainnya digunakan rumus yang sama. Nah, dalam hal ini Kp sama halnya dengan Kc, di mana yang dimasukkan ke dalam rumus Kp hanya konsentrasi zat-zat yang berfase larutan dan gas saja. Nah, contoh reaksinya yaitu 5CO dalam fase gas direaksikan dengan I2O5 dalam fase solid menghasilkan I2 dalam fase gas dan 5CO2 dalam fase gas. Nah, sehingga dari reaksi tersebut kita bisa membuat rumus Kp-nya yaitu tekanan parsial I2 dikali dengan tekanan parsial CO2 pangkat 5 dibagi dengan tekanan parsial CO pangkat 5. Nah, untuk lebih memahami penjelasan sebelumnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini kita mempunyai soal dalam ruangan bertekanan 2 atmosfer terdapat 0,1 mol gas A, 0,15 mol gas B, dan 0,25 mol gas C. Dengan reaksi yang terjadi, A dalam fase gas direaksikan dengan B dalam fase gas menghasilkan C yang juga dalam fase gas. Nah, tentukan harga Kp dari reaksi tersebut. Nah, kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Di sini caranya yaitu kita melihat data yang sudah diketahui di dalam soal. Nah, sebelum kita menghitung Kp, kita perlu mencari mol total dan tekanan partikel zat-zatnya. Dimana yang pertama yaitu kita mencari mol total. Di sini kita menggunakan mol A, mol B, dan mol C yang sudah diketahui jumlahnya. Nah, jadi mol total sama dengan mol A ditambah dengan mol B ditambah dengan mol C, sehingga 0,1 ditambah 0,15 ditambah dengan 0,25 hasilnya 0,5 mol. Nah, setelah kita mencari mol total, kita mencari tekanan parsial dari masing-masing zatnya. Yang pertama yaitu zat A. Di sini kita lambangkan tekanan parsialnya dengan PA. Jadi rumus PA sama dengan mol zat A itu 0,1 mol dibagi dengan mol total yaitu 0,5 mol dikali dengan tekanan total yaitu 2 atmosfer yang sudah diketahui di dalam soal, hasilnya 0,4 atmosfer. Nah, kemudian tekanan parsial zat B itu kita lambangkan dengan PB, sama juga dengan caranya dengan tekanan parsial zat A yaitu mol zat B itu 0,15 mol dibagi dengan 0,5 mol dikali dengan 2 atmosfer, hasilnya 0,6 atmosfer. Nah, kemudian yang zat C itu kita lambangkan dengan PC. Jadi rumusnya itu 0,25 mol dibagi dengan 0,5 mol dikali dengan 2 atmosfer sehingga hasilnya 1 atmosfer. Nah, setelah kita menghitung tekanan parsial dan mol zat total, nah kita langsung bisa menghitung Kp-nya. Di sini rumus Kp, kita mendapatkan rumus Kp-nya yaitu tekanan parsial zat C dibagi dengan tekanan parsial zat A dikali dengan tekanan parsial zat B. Nah, jadi hasilnya itu 1 atmosfer dibagi dengan 0,4 atmosfer dikali dengan 0,6 atmosfer. Nah, jadi sehingga hasilnya itu
1/0,24 sehingga hasilnya 4,7 atmosfer. Nah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan ke minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf jika ada yang tidak dimengerti dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.